Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu membaca teks Injil ini, saya berpikir dalam hati, apakah untuk anak-anak zaman sekarang masih bisa memahami konteks Injil hari ini, yang tidak pernah lagi bergaul dengan dunia pertanian, mungkin tidak paham apa itu menabur benih dan sebagainya. Karena yang terjadi adalah permainan anak-anak zaman sekarang, permainan balap-balap, berkelahi-berkelahi di HP, juga bahkan bercocok tanam atau masak-masak, itu semua di HP. Apakah mungkin mereka masih mampu memahami konteks bacaan hari ini? Karena itu saya memikirkannya seperti ini. Dunia pertanian yang dikisahkan Yesus yang menjadi perumpamaan dalam bacaan hari ini adalah dunia di mana digambarkan tentang sabda Allah itu yang ditaburkan. Dan dunia pertanian itu tidak ada orang yang menanam semak duri kebunnya atau sawahnya penuh dengan rumput langsung hamburkan benih. Itu orang bodoh sedikit. Dan saya yakin hasilnya tidak akan ada. Kita punya sawah paroki saja itu 2 petak di batu, digarap baik-baik, ditraktor baik-baik, dihamburkan benih, berkorban kas paroki biayai, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena ya terlalu subur, lalu itu daunnya itu menjadi begitu hijau, hampir menghitam karena kesuburannya, tetapi buahnya tidak menghasilkan benih di dalam bulir-bulirnya itu. Jadi dunia pertanian mesti dipahami sebaik-baiknya. Dan Yesus mengatakan setiap orang Kristiani harus memahami perumpamaan dasar ini untuk memahami sabda Allah. Maka haruslah dunia pertanian itu digarap baik-baik. Jika kita menerapkan konteks Injil hari ini dalam kehidupan kita, maka kita akan menyebutkannya bahwa konteks teks Injil hari ini menjelaskan benih sebagai firman, kemudian penabur itu sebagai pewarta, dan tanah itu adalah hati manusia. Kita harus paham ini dasarnya dulu. Benih itu firman, penabur adalah pewarta, dan tanah adalah hati manusia. Tanah itu masih dibagi-bagi. Ada dikatakan dalam bacaan Injil tadi, tanah pinggir jalan. Kita tahu tanah pinggir jalan itu sering diinjak orang, maka dia mengeras. Maka gambaran untuk tanah pinggir jalan itu adalah hati yang keras. Ada tanah yang berbatu-batu. Di samping situ ada tumpukan batu. Kadang ada tanahnya yang tipis di situ, sekitar di atasnya batu. Maka gambaran tanah yang berbatu-batu itu adalah gambaran kedangkalan,
tanah yang tipis saja, masuk akar sedikit dia sudah buntu, terbentur dengan batu. Dan yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Tanah semak duri itu bisa saja subur, tetapi gambaran tanah semak duri di sini adalah gambaran hati yang penuh keraguan, hati yang mendua karena dihimpit banyak hal, ini atau itu. Dan yang keempat yang disebutkan dalam Injil adalah tanah yang subur. Tanah yang subur itu tentu saja tidak berbatu, tidak berumput, dia penuh dengan humus. Dan kalau ditanami dia bisa menghasilkan buah. Tetapi tanah subur itu masih dibedakan lagi dalam Injil hari ini dari hasilnya. Yang pertama adalah menghasilkan 100 ganda. Artinya 100 kali lipat ya. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Maka meskipun kita juga merasa kita ini adalah tanah, ibarat hati kita tanah yang subur, mungkin yang hadir di sini hasilnya akan berbeda-beda. Saudara-saudari terkasih, maka dari situ melihat runutan gambaran Yesus tentang Injil hari ini, jika hati kita ini diibaratkan dengan tanah, kita mungkin saja masuk dalam golongan tanah pinggir jalan, tanah bebatuan, tanah bersemak duri, atau tanah subur yang bisa saja itu seperti tanah sawah kita, bisa kelewat suburkah atau apa. Untuk menyempurnakan tanah seperti ini, maka hati manusia harus, yang saya katakan sebagai tema Injil hari ini, harus siap dibajak. Dan siapkah kita untuk pembajakan itu? Jika ada dalam diri kita suatu kekerasan menolak setiap pewartaan sabda Allah, sanggupkah kita membajak diri kita, menggarapnya menjadi tanah yang gembur? Atau mungkin tanah kita penuh dengan bebatuan, dengan rumput, di mana hal-hal negatif itu menghimpitnya, kecurigaan satu sama lain dan sebagainya. Sanggupkah kita mengambil batu-batu itu dan mengeluarkannya, mengambil semak duri itu dan membersihkannya? Saudara-saudari terkasih, kemampuan setiap orang untuk membajak hatinya masing-masing akan sampai pada suatu kesimpulan yang pasti. Setiap pekerjaan itu tidak mengkhianati hasil. Hati yang dibajak dengan baik akan menghasilkan 100 ganda. Hati yang dibajak setengah-setengah akan menghasilkan 60 ganda. Hati yang suam-suam kuku mungkin menghasilkan 30 ganda. Dan hati yang tidak pernah digarap akan menjadi hati yang menghasilkan tumbuhan yang layu, yang hari ini tumbuh, besok sudah kering. Semoga kita menjadi hati yang penuh dengan berkat agar menghasilkan buah yang melimpah. Amin.